Halo teman-teman, selamat datang di channel kita di Dokter Online. Bareng kita Cindy dan Jason. Jadi kita di sini mau bahas hal-hal seputar masalah medis nih. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih namanya Dokter Online? Bisa dijelasin nggak sih? Ya, soalnya kan kita berdua sama-sama bergerak di bidang konsultasi online atau telekonsultasi. Di sana kita sering banget dapat pertanyaan-pertanyaan yang sama, tapi ditanyakan berulang-ulang. Nggak jarang nih, kita juga dapat pertanyaan tentang mitos yang sebenarnya bisa membahayakan kalau dilakukan. Tapi seringnya pasien udah melakukan dulu nih, baru nanya ke kita, baru konfirmasi. Boleh nggak sih dok? Bahaya nggak sih dok kalau dilakukan? Nah, kalau di sana kita cuma bisa ngejelasin ke satu orang, tapi di sini kita bisa share ke lebih banyak orang. Jadi kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa buat share, like, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Kalau ada pertanyaan atau mitos-mitos yang mau ditanyakan kebenarannya, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar kita di bawah untuk kita bahas di episode-episode berikutnya. Jadi kita mulai aja ya. Hari ini kita mau bahas apa nih, Cindy? Kita mau bahas yang masih hangat aja nih tentang COVID-19. Sebenarnya teman-teman pasti udah pada searching, karena ini kan udah bulan Oktober ya. Tapi kita mau bahas sedikit lagi secara ringkas dan mudah dipahami, supaya teman-teman dokter online punya pemahaman yang sama tentang COVID-19 ini. Oke, ayo kita simak aja ya. Oke teman-teman, pertama kita mau bahas tentang jenis-jenis coronavirus ya. Jadi coronavirus ini mungkin teman-teman selama ini taunya identik dengan COVID-19. Tapi ternyata coronavirus ini ada 7 jenis loh di dunia. Dan 3 diantaranya sempat mengalami outbreak, bahkan sangat membahayakan. Nah apa aja sih itu? Jadi yang pertama tuh ada SARS-CoV-1 atau SARS. Waktu itu sempat mengalami outbreak, bahkan angka kejadiannya mencapai 8.437 jiwa. Dan angka kematiannya mencapai 813 jiwa. Sedangkan yang kedua ada MERS-CoV atau MERS, ini angka kejadiannya mencapai 2.494 dengan angka kematian lebih tinggi yaitu 858 jiwa. Dan yang ketiga yang masih berlangsung atau pandemi sampai saat ini ada SARS-CoV-2 atau COVID-19. Angka kejadiannya sudah hampir mencapai 40 juta jiwa saat video ini dibuat. Dan angka kematiannya sudah lebih dari 1 juta jiwa. Nah, sekarang kita mau bahas tentang COVID-19 ya nih. Kasus pertama di dunia terjadi pada akhir tahun 2019. Pasien-pasien pertamanya merupakan pemilik toko, pekerja, dan juga pembeli atau pelanggan dari pasar Wuhan. Sehingga diduga pasar ini merupakan sumber dari penularan COVID-19. Pada 1 Januari 2020, pasar ini resmi ditutup. Tapi dengar-dengar udah dibuka lagi sih April 2020. Kalau di Indonesia, kasus pertama diumumkan pada Maret 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini. Per tanggal hari video ini dibuat, yaitu 13 Oktober, sudah terdapat sejumlah 336.716 kasus. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang gejalanya ya, supaya teman-teman bisa lebih waspada nih. Pada awalnya, gejala yang dicurigai sebagai COVID-19 adalah batuk tidak membaik dengan pengobatan, demam lebih dari 38 derajat, dan juga sesak nafas. Seiring perkembangan waktu, pasien ternyata juga mengalami pilek, diare, dan juga ruam kulit. Gejalanya semakin banyak dan semakin bervariasi, sehingga tidak ada patokan apa sebenarnya gejala khas dari COVID-19. Bahkan ada juga orang yang tanpa gejala atau disebut dengan OTG, jadi benar-benar bervariasi tergantung kepada masing-masing orang. Tapi sekarang banyak sekali pasien-pasien yang mengaku kehilangan indera penciuman, rasa, setelah batuk, setelah pilek, setelah demam, atau kadang-kadang tiba-tiba aja tanpa batuk, pilek, ataupun demam. Ini cukup menguatkan kita untuk mencurigai seseorang terinfeksi COVID. Baru curiga loh ya, masih harus konfirmasi dengan tes dulu. Tuh, banyak banget ya Yasun sekarang pasien-pasien yang mengatakan, dok, saya nggak bisa mencium dan saya juga nggak bisa merasakan makanan. Kemarin soalnya saya baru sembuh batuk pilek. Nah, lalu kan aku tanya tuh, apakah memang sering mengalami ini, tidak bisa mencium dan tidak bisa merasakan makanan? Tidak dok, ini pertama kali. Nah, kita kan udah dari kecil tuh ya, bolak-balik kita kena batuk pilek. Tapi baru kali ini kita merasakan tidak bisa mencium wangi-wangian, tidak bisa merasakan makanan. Apa iya ini semua karena batuk dan pileknya? Lebih baik tidak menganggap enteng ya teman-teman. Kalau memang mengalami gejala tidak bisa mencium dan tidak bisa merasakan makanan, sebaiknya teman-teman segera lakukan pemeriksaan. Sekarang kita bahas ya cara penularannya.
Karena dengan mengetahui cara penularannya, kita jadi tahu apa sih yang dilakukan untuk mencegah penularan ini. Cara penularan pertama yang akan kita bahas adalah melalui droplet atau percikan dari pasien COVID-19 yang melayang-layang di udara, terutama waktu dilakukan prosedur medis, apalagi di ruangan yang berventilasi buruk. Cara penularan yang kedua adalah kontak dengan benda yang terkena dari droplet atau percikan pasien COVID-19. Lalu kita pegang dan kita menyentuh mata, hidung, atau mulut sebelum kita cuci tangan. Cara penularan yang ketiga adalah lewat feses atau urin dari pasien COVID-19. Ternyata RNA dari SARS-CoV-2 ini bisa ditemukan pada sampel feses dan urin pasien COVID-19. Tapi sampai sejauh ini belum ada laporan resmi penularan lewat cara ini. Namun, ini bisa menambah wawasan kita untuk lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan fasilitas umum. Oke, sekarang kita bahas tentang siapa sih yang lebih beresiko terinfeksi COVID-19. Jadi yang pertama itu ada lansia. Lansia di sini dengan usia di atas 60 tahun. Selanjutnya ada orang dengan komorbid atau penyakit penyerta seperti misalnya diabetes, hipertensi, ataupun orang dengan penurunan sistem imun seperti HIV. Apalagi kalau seandainya orang lansia dengan komorbid. Jadi misalnya kakek teman-teman usia 60 tahun punya diabetes, nah ini lebih berisiko. Dan seandainya jika terinfeksi, gejalanya biasanya akan lebih berat lagi. Selain itu, juga ada nih pekerjaan yang langsung kontak dengan orang lain. Contohnya, kasir, kemudian ada customer service yang langsung berhadapan dengan pembeli misalnya. Selain itu, apalagi kalau si orang yang berhadapan dengan orang lain ini berhadapan dengan orang yang pasti positif COVID. Contohnya petugas medis ataupun orang-orang yang bekerja di rumah sakit lainnya, seperti contohnya cleaning service, kemudian bagian cateringnya, laundrynya, dan lain-lain. Ada lagi nih, misalkan teman-teman bukan termasuk golongan yang tadi saya sebut, tapi teman-teman masih melakukan aktivitas yang berisiko yang melibatkan banyak orang, misalnya kumpul-kumpul, kemudian makan-makan, tanpa menerapkan protokol kesehatan. Kita nggak tahu nih teman kita OTG atau enggak, kita sendiri OTG atau enggak. Kita kan nggak mau nih nularin ke orang lain ataupun ketularan dari orang lain. Jadi kemanapun teman-teman pergi bersama siapa aja, selalu pastikan teman-teman menggunakan alat pelindung diri. Selalu terapkan protokol kesehatan, oke? Jadi, ada sejumlah pemeriksaan yang bisa kita pilih. Kita akan jelasin satu-satu ya apa perbedaannya. Yang pertama, pemeriksaan antibodi, contohnya rapid test. Sebelum membahas lebih jauh, teman-teman udah tahu belum ya apa itu antibodi? Antibodi adalah kekebalan yang dihasilkan setelah terpapar dengan cara terinfeksi atau dengan cara divaksin. Ilustrasinya seperti ini teman-teman. Samsak tinju kita anggap sebagai tubuh kita, dan petinju adalah virusnya. Setelah terinfeksi, tubuh berusaha membentuk kekebalan atau antibodi untuk menyerang balik. Dengan gambar yang sama, kita bisa bikin ilustrasi kedua. Contohnya, petinju amatir meninju samsak. Mantul karena dirinya sendiri dan dia kesakitan. Tapi kedua kali dan seterusnya, si petinju ini akan terbiasa, bahkan bisa menghindar. Nah, rasa terbiasa bahkan bisa menghindar ini terbentuk dari pengalaman kan? Karena kita sudah punya memori dan pertahanan tubuh. Kita jelasin secara ringkas ya. Ada antibodi IgM dan ada antibodi IgG. IgM terbentuk lebih dulu, yaitu hari ke-7 sampai hari ke-15 setelah terpapar. Kemudian ada juga IgG yang terbentuk belakangan, minggu kedua dan bisa bertahan sampai 5-6 bulan ke depan. Kalau teman-teman lihat nih, ada contoh gambar dari rapid test. Kalau teman-teman lihat ada garis C-nya terus kan, atau garis kontrol. Garis ini memang harus selalu ada di semua hasil apapun hasilnya, untuk menunjukkan alatnya berfungsi dengan baik. Kemudian kalau garisnya di huruf M, artinya IgM-nya reaktif. Ada antibodi IgM atau antibodi yang baru terbentuk, artinya terinfeksi ya, mungkin baru 1-2 minggu ini aja. Kalau IgG-nya yang reaktif, artinya sudah terpapar atau terinfeksi lama. Mungkin infeksi masih sedang berlangsung juga sih saat ini. Nah, karena antibodinya dipengaruhi waktu kapan terinfeksi dan kekebalan tubuh masing-masing orang, tentu hasil tiap orang berbeda-beda dong ya. Misalnya baru saja terinfeksi dan belum sempat terbentuk antibodinya.
Lalu hari ini dites, bisa aja hasil tesnya negatif. Dan orang tersebut udah tenang-tenang makan bareng kalian. Lusanya tes lagi tuh, baru reaktif. Kaget deh kalian. Kenapa kalau rapid testnya ada garis 2 dibilang reaktif, bukan positif? Karena rapid test bukan alat untuk mendiagnosa. Jadi karena dia bukan patokan, kalau garis 2 atau lebih, kalian akan dianjurkan untuk PCR, karena PCR adalah gold standarnya. Jadi kalau kalian rapid test dan hasilnya cuma satu garis C, jangan bilang dulu kalian negatif, bilang non-reaktif. Belum tentu kalian beneran negatif. Yang kedua adalah pemeriksaan antigen. Contohnya swab antigen. Sesuai dengan namanya, swab artinya pemeriksaan ini adalah metode swab atau usapan di hidung dan tenggorokan untuk mendeteksi ada tidaknya protein atau bagian dari si virus yang kita sebut sebagai antigen. Sekali lagi ya, pemeriksaan ini untuk mendeteksi bagian dari si virus, bukan si virus itu sendiri. Berbeda dengan PCR yang dijadikan patokan. Karena langsung mencari si virusnya secara keseluruhan, PCR dijadikan patokan. Jadi PCR ini bukan lagi mencari bagian atau pembungkus atau proteinnya atau antigennya si virus. Langsung cari si virusnya. Contohnya gini nih teman-teman, kalian lagi masak mie instan nih. Terus kalian nyium wangi mama kalian lewat kalian nengok, mama kalian nggak ada, dan kalian dengan simpelnya bilang, oh mama nggak ada di rumah. Padahal mama kalian ada di rumah yang sama, tapi nggak kecium. Beda nih kalau misalkan kalian ngecek dengan PCR, kalian bukan lagi mencari hanya wanginya saja, tapi kalian langsung cari virusnya. Jadi kalian langsung cari mama kalian langsung telepon mama kalian, atau kalian langsung panggil mama kalian, benar-benar langsung cari mama ada atau enggak dari wanginya lagi. Inilah kenapa PCR dijadikan gold standar, karena langsung mencari virus secara keseluruhan. Nah, jadi kalau misalkan kalian rapid test dan hasilnya IgG-nya reaktif, lalu kan kalian pasti dianjurkan untuk konfirmasi dengan PCR kan? Kenapa? Ya karena PCR-nya memang gold standar, tadi sudah saya jelaskan. Jadi, kalau seandainya IgG kalian reaktif dan kalian PCR, hasil swab-nya itu negatif, artinya apa teman-teman? Ingat lagi, PCR kan mencari si virus. Artinya si virusnya kalau sudah negatif nih swabnya, virusnya udah nggak ada. Makanya swabnya negatif. Nah, rapid test kan mencari antibodi. Lalu kalau hasilnya reaktif, artinya antibodinya masih ada. Tapi karena PCR-nya negatif, artinya si orang itu udah nggak ada virus COVID-19-nya. Jadi, saya ulangin lagi, kalau seandainya rapidnya reaktif dan swabnya negatif, artinya orang tersebut pernah terpapar. Jangan tenang dulu, ingat-ingat 2 minggu lalu kemana aja, kabarin semuanya tuh, supaya mereka isolasi mandiri atau langsung periksa. Karena 2 minggu lalu kalian pernah terpapar, dan kalian perlu ingat, kalian sudah memaparkan kemana aja, gitu ya. Jadi ada beberapa tips nih yang teman-teman bisa lakukan di rumah. Yang pertama, untuk pencegahannya, teman-teman harus pakai masker. Masker ini melindungi 2 arah, dari teman-teman ke orang lain ataupun dari orang lain ke teman-teman. Nah, masker ini kalau dia sekali pakai, teman-teman bisa buang setelahnya. Kalau dia merupakan masker kain yang bisa berkali-kali dipakai, teman-teman setelah memakai untuk keluar ataupun bertemu orang lain, teman-teman langsung cuci nih maskernya. Jangan menyentuh bagian luar dari masker ya, karena itu ada tempat menempelnya kuman atau virus. Sebagai pelengkap, teman-teman juga harus selalu jaga jarak. Kenapa jaga jarak ini penting? Karena ternyata masker ini nggak bisa 100% melindungi orang-orang dari infeksi virus COVID. Karena ternyata dropletnya ini masih bisa menyebar, walaupun mungkin persentasenya hanya kecil ya. Tapi untuk mencegah lebih maksimal, sebaiknya teman-teman selalu jaga jarak minimal 2 meter. Dan yang nggak kalah penting, ada cuci tangan nih. Kenapa sih cuci tangan ini penting? Jadi cuci tangan ini melindungi kita dari penyebaran virus COVID-19 yang secara tidak langsung, biasanya melalui kontak benda. Nah, kapan aja sih kita sebaiknya cuci tangan? Selain sebelum dan sesudah makan, ataupun sebelum dan sesudah melakukan buang air besar atau buang air kecil, teman-teman harus selalu cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh benda-benda di sekitar teman-teman, terutama saat teman-teman berada di luar rumah, karena kita nggak tahu nih barang pada sekitar kita bersih atau enggak. Teman-teman bisa gunakan hand sanitizer juga. Selain itu,
Misalkan teman-teman menerima barang dari luar, seperti misalnya paket ataupun makanan, jangan lupa untuk selalu cuci tangan baik sebelum dan sesudahnya. Saran juga nih buat teman-teman yang suka beli atau belanja makanan secara online. Yang pertama, usahakan untuk bayar secara cashless atau minimal tanpa bersentuhan tangan. Kalau bisa misalkan dengan uang elektronik. Selain itu, teman-teman juga usahakan tetap menjalankan protokol, pakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan. Dan juga, teman-teman setelah menerima barang atau makanan itu, buang kemasannya. Kemudian, pindahkan isi makanannya ke piring atau ke wadah. Kalau bisa, setelahnya dipanaskan lagi ya. Selain itu, penting juga untuk diingat, jangan sering-sering pegang-pegang wajah. Karena salah satu metode penularannya, ingat, dengan tangan. Jadi kalau tangan teman-teman habis megang benda-benda sekitar, belum cuci tangan lalu pegang-pegang wajah, resiko terinfeksi besar. Kemudian, jangan lupa untuk selalu makan makanan bergizi. Tetap mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dan juga jangan lupa untuk istirahat cukup dan olahraga rutin, minimal 15 menit sehari. Di rumah aja boleh kok. Sering nih ada teman-teman yang bertanya-tanya, "Dok, saya kemarin habis kumpul-kumpul nih sama teman-teman saya." Atau, "Dok, saya kemarin habis datang kondangan nih." Nah, kan ada makan-makan tuh, otomatis nggak pakai masker. Ternyata si A nih minggu lalu habis kondangan tuh sempat periksa dan hasilnya kemarin keluar, PCR-nya positif. Waduh, saya infeksi COVID-19 atau enggak nih, Dok? Jadi, teman-teman, apa sih yang harus dilakuin? Pertama, teman-teman melapor. Apalagi kalau ada gejala ya, teman-teman melapor ke fasilitas kesehatan terdekat, terutama puskesmas atau klinik atau dokter keluarga. Lalu setelah itu, nanti mereka akan mengarahkan apa sih yang harus teman-teman lakuin. Biasanya sih menunggu hasilnya teman-teman diarahkan untuk isolasi mandiri. Nanti setelah hasilnya keluar, itu baru akan ditentukan apa sih yang harus dilakuin. Selama itu, teman-teman tetap menjalankan protokol kesehatan, teman-teman tetap menjalankan kebiasaan hidup sehat seperti makan makanan sehat, olahraga rutin, dan juga istirahat cukup. Nah, kalau ternyata hasilnya keluar dan hasilnya positif, nah apa sih yang harus dilakuin? Pasti sih mereka udah tahu ya kalau misalnya hasilnya positif otomatis sudah terdata. Dan biasanya sih teman-teman akan dijemput gugus tugas. Tapi ada juga nih yang misalnya teman-teman nggak ada gejala di daerah tersebut, masih boleh isolasi mandiri. Kalau teman-teman dipersilakan isolasi mandiri, teman-teman lakukan isolasi mandiri benar-benar. Jangan kontak dengan siapapun dan jangan kemana-mana. Pastikan tetap di rumah untuk mencegah penularan dan agar teman-teman cepat pulih. Oke? Nah, kapan sih teman-teman ataupun mungkin keluarga teman-teman ini sebaiknya segera ke UGD? Karena COVID-19 ini sendiri memang sering dikaitkan dengan masalah saluran nafas, jadi memang gejala yang paling sering itu adalah sesak nafas. Kalau ada yang mengalami sesak nafas, baik teman-teman atau keluarga teman-teman, dan apalagi kalau sudah positif COVID-19, sebaiknya segera ke UGD. Selain itu, demam tinggi. Demam tinggi dengan suhu di atas 40 derajat Celcius ini cukup berbahaya, karena berisiko mengganggu fungsi organ juga. Selain itu, kalau teman-teman mulai mengalami penurunan kesadaran, misalnya ada gelisah atau mulai pikiran tuh udah nggak bisa mikir lagi, atau mungkin bahkan teman-teman ngeliat keluarga teman-teman ada yang tiba-tiba pingsan, segera bawa ke UGD ya. Oke, berakhir sudah episode pertama kita. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Kalau teman-teman ngerasa bermanfaat, jangan lupa buat bagikan ke teman-teman dan saudara kalian ya. Kalau ada pertanyaan atau mitos-mitos yang mau ditanyakan, atau kalau kalian punya pengalaman tentang COVID-19 atau saudara kalian, jika kalian mau berbagi, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kita pelajari bersama ya. Ingat ya, ini bukan lagi tentang diri kita sendiri, tapi juga tentang orang lain dan orang-orang yang kita sayangi. Dan juga ingat, kesehatan itu wajib, bukan pilihan. Oke, see you.